Terima kasih kepada Pak Firman dari PT Freeport Indonesia atas materi sharingnya mengenai teknologi GIS Enterprise yang sudah dikembangkan di PT Freeport Indonesia. Enterprise System ini sudah dimanfaatkan untuk mendukung business cycle dan data processing dan manajemen di PT Freeport Indonesia. Sangat menginspirasi kita semua sebagai bagian dari Mining User Group dalam hal pemanfaatan teknologi GIS untuk industri pertambangan. Masih di Esri Indonesia Mining User Group Virtual Event 2020, saya, Eufrasia Bianca Diatmiko, selaku Solution Specialist untuk sektor Natural Resources khususnya mining industry, akan melanjutkan materi sharing seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Firman dari PT Freeport Indonesia sebelumnya, yaitu mengenai teknologi GIS Enterprise untuk mining industry secara general dan kaitannya dengan data management dan team collaboration. Sebelum kita masuk ke materi sharing, izinkan saya untuk menyampaikan outline terlebih dahulu. Yang pertama yaitu mengenai business challenge yang dihadapi di industri pertambangan terkait data management dan team collaboration. Kemudian yang kedua yaitu adalah mengenai enterprise system sebagai solusinya. Dan yang terakhir saya akan menunjukkan demo mengenai enterprise system untuk menjawab business challenge pada data management dan team collaboration. Sharing session pada kali ini yaitu berjudul ArcGIS Enterprise for Mining Data Management and Team Collaboration. Semua bisnis proses yang berjalan di suatu perusahaan, khususnya di industri pertambangan, seperti juga yang berjalan di industri lainnya, melibatkan data-data dan informasi yang memiliki atribut lokasi di dalamnya, yang kita sebut sebagai data spasial. Bisa berupa peta, 3D model, tabel dengan informasi lokasi, dan sebagainya. Seringkali perusahaan setiap harinya menghasilkan data-data yang sangat banyak jumlahnya dan beragam tipenya setiap harinya. Sebagai contoh, tim mine planning setiap harinya membuat data design boundary area pit, disposal, atau data lainnya dalam format DXF. Tim survei menghasilkan data harian berupa lokasi GPS atau kegiatan survei dalam format TXT. Tim finance berupa data tabular untuk produksi harian. Kemudian tim lainnya mungkin yang terkait dengan sensor data berupa data web service atau tim-tim dari departemen lainnya. Nah, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana berbagai tim ini dapat saling berkolaborasi melalui sharing data yang berbeda-beda tadi jika ada kebutuhan data dari tim lainnya. Bagaimana tim tersebut dapat langsung menggunakan data yang formatnya berbeda dari tim lain? Kemudian juga seperti apa platform untuk menjembataninya? Tentunya kolaborasi dan data sharing tidak hanya dibutuhkan antar tim atau departemen, tetapi juga antara site dan head office, dan begitu pula sebaliknya, dari head office ke site tambang. Bahkan tidak hanya dari satu site ke head office, tetapi juga dibutuhkan dari banyak site ke head office, atau sebaliknya, dari head office ke banyak site, atau bahkan antara site satu dengan site lainnya. Kita bisa bayangkan ada banyak sekali data yang dihasilkan setiap harinya di suatu perusahaan pertambangan dengan format yang bermacam-macam. Tetapi bagaimanakah kolaborasi tersebut bisa dilaksanakan secara efisien? Seperti apa media atau platform yang sesuai untuk mengakomodasi hal ini? Nah, sejauh ini mungkin yang sudah berjalan di perusahaan tambang pada umumnya, sharing data dilakukan melalui email, atau biasanya jika cukup berat melalui shared drive. Nah, challenge yang dihadapi perusahaan terkait kondisi yang demikian ini ada sangat banyak sekali. Challenge yang pertama yaitu ketika perlu dilakukannya validasi pada suatu data dari tim lain. Ketika formatnya berbeda, tidak dapat langsung dilakukan validasi, atau data tidak dapat langsung dibandingkan dengan data lain. Sebagai contoh, ada kebutuhan untuk validasi data desain dari mine planner oleh tim geotek. Tidak dapat di-overlay dengan data referensi berupa foto udara secara langsung, karena formatnya berbeda tadi, sehingga tidak dapat dianalisis dalam satu sistem yang sama. Kita tidak bisa tahu apakah lokasi boundary desain tertentu itu sesuai di atas area izin usaha pertambangan atau tidak, atau apakah di dekat sungai, dekat pemukiman, dan sebagainya. Nah, challenge lainnya yaitu adalah data-data di mining industry ini masih belum tersentralisasi atau sifatnya masih silo, masih disimpan di lokal komputer masing-masing tim. Selain itu, challenge
challenge yang terakhir itu juga ada kebutuhan untuk analisis data-data yang berbeda tadi, namun dengan pendekatan spasial. Misalnya tim hidrologi perlu melakukan analisis water catchment area, atau analisis kelerengan atau surveys oleh tim geotek, atau analisis area secara administratif. Misalnya status lahan di sekitar site apakah hutan lindung atau tidak, atau tim hubungan eksternal biasanya juga perlu melakukan analisis terkait pemukiman di sekitar area tambang, atau mereka perlu melakukan social mapping. Nah, challenge-challenge tersebut dapat dijawab dengan teknologi geospasial yang didevelop oleh Esri Indonesia berupa enterprise system sebagai centralized platform untuk mengakomodasi transaksi data antar tim dari site ke head office dan sebaliknya, serta untuk processing data dengan berbagai format. JS Enterprise System ini, atau yang kita sebut dengan ArcGIS Enterprise ini, mengakomodasi workflow dan proses secara end-to-end, mengintegrasikan data yang berbeda-beda dan melibatkan teknologi yang berbeda pula, sifatnya scalable dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan user-usernya. Enterprise System ini mengakomodasi data collection untuk data management dan data processing. Kemudian data yang di-manage tadi itu dapat diekstrak dan dianalisis, lalu data-data tersebut dapat di-share ke tim lain atau dari site ke head office dan sebaliknya. Mengapa solusi dari challenge-challenge tadi adalah melalui teknologi geospasial? Karena sebagian besar data atau proses yang berjalan di mining industry itu berkaitan dengan informasi lokasi atau terjadi pada suatu lokasi tertentu. Sistem ini dapat mendukung bisnis proses secara end-to-end, mulai dari data collection, akuisisi data, planning, decision making, hingga sampai ke action dari decision making tersebut. Kemudian tentu timbul pertanyaan mengenai tipe dan format data apa sajakah yang dapat diproses di platform ArcGIS Enterprise. Tentunya adalah data-data daily production mining berupa DXF, CSV, TXT, dan data-data mining lainnya. Selain itu juga data-data berikut ini, seperti data IoT dari sensor secara real time, kemudian data LiDAR, hingga data berupa web service dari geoportal lembaga pemerintah yang kita dapat konsumsi. Kemudian kita dapat proses dan visualisasikan juga di dalam aplikasi GIS. Web service dari geoportal pemerintah tersebut untuk mining industry misalnya data izin usaha pertambangan dari ESDM atau data status lahan hutan dari KLHK. Sebagai centralized platform, ArcGIS Enterprise dapat mengakomodasi workflow dan bisnis proses bagi tim-tim yang berbeda. Misalnya GIS analis dalam memproduksi data-data spasial, kemudian field surveyor ini untuk memproduksi data survei, tim IT untuk data sensor misalnya, atau developer untuk berbagai aplikasi, yang kesemuanya itu di-manage dalam suatu sistem atau di dalam berbagai dashboard. Berikut ini saya akan menunjukkan seperti apa teknologi dan solutions yang sudah di-develop terkait sentralisasi data untuk mendukung data management dan tim collaboration yang efisien. Dashboard ini di-develop di dalam enterprise system yang mengintegrasikan data dengan berbagai jenis dan format untuk membantu kita mendapatkan informasi mengenai status atau progres penambangan. Dapat dilihat dari production volume berdasarkan area block strip misalnya. Data-data yang kita lihat pada map ini awalnya bersumber dari data dan format yang berbeda-beda, di mana sekarang sudah menjadi satu layer data dengan membuat informasi yang tersedia menjadi lebih komprehensif di dalamnya. Karena semua informasi dan atribut data yang berbeda-beda tadi itu sudah diintegrasikan ke dalam satu layer. Nah, infografis di map ini menyajikan informasi yang komprehensif yang memuat informasi status penambangan dan persentasenya, total production volume harian di area blok, dan informasi yang memuat list area blok yang sudah ditambang pada hari itu atau dalam suatu kurun waktu tertentu. Dashboard ini juga dapat menyajikan informasi secara dinamis, artinya jika kita ingin fokus pada suatu status penambangan tertentu saja, maka informasi yang tersedia hanya akan menampilkan blok dengan status tersebut, seperti yang kita lihat pada status blasting saat ini. Selain dashboard tadi, terkait data manajemen dari tim yang berbeda-beda, dashboard selanjutnya ini juga menyajikan informasi untuk monitoring progres penambangan atau productivity harian.
Production volume bisa dimonitor berdasarkan area seperti pada dashboard sebelumnya, atau bisa juga dimonitor berdasarkan rute transportasi pengangkutan hasil tambangnya, seperti pada dashboard ini. Misalnya rute dari suatu boundary pit A ke disposal D. Production volume-nya yang diangkut adalah 86%, kemudian overburden-nya adalah 13%. Nah, progres penambangan ini dapat dimonitor secara real time, setiap bulan, setiap minggu, bahkan setiap hari. Di sini progress production dimonitor per minggu, yaitu di minggu ke-9 dan di minggu ke-12. Dari data yang sama ini, kita bisa lihat juga tren productivity-nya dalam suatu waktu. Di sini misalnya dalam 21 hari, apakah production volume-nya meningkat atau menurun dari hari ke hari. Nah, jika persentase production volume menurun di suatu hari, di mana volume overburden-nya semakin besar, maka dapat mengindikasikan bahwa posisi vertikal penambangan yang dilakukan itu tidak cukup dalam, atau kegiatan blastingnya kurang efisien misalnya. Dengan demikian, teknologi atau solusi dengan dashboard ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk progres kegiatan tambang. Dapat digunakan pula untuk menganalisis seberapa jauh progres yang sudah berjalan, yang dibandingkan dengan target yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Apakah masih jauh untuk mencapai target, sehingga dapat membantu dalam decision making mengenai planning untuk mendukung pencapaian target. Kemudian selain itu, jika setiap hari ada data baru yang masuk ke dalam sistem enterprise atau ke dalam web service dari layer data ini, maka dashboard ini akan terupdate pula infografisnya secara real time. Jadi dashboard-dashboard yang ditunjukkan ini dapat mensupport monitoring progres penambangan secara real time dan analisis target produksi dengan informasi yang komprehensif. Demikianlah sharing yang dapat saya sampaikan terkait pemanfaatan enterprise system untuk mendukung data management dan team collaboration. Semoga sharing ini bermanfaat bagi kita semua dalam mengoptimalkan teknologi geospasial untuk economic recovery dalam masa pandemi ini, khususnya di industri pertambangan. Terima kasih.